Bab 1938. Sikap penguasa Istana Es. Adapun Erikin, dia menoleh melihat tanah ekstrim yang semakin jauh dan menghilang dari pandangan. Bagi orang lain, ini mungkin tempat yang hanya akan dikunjungi sekali dalam hidup. Tapi baginya, itu mungkin menjadi awal dari pembentukan kekuatannya sendiri dan secara resmi bangkit di benua dunia dewa. Sekte suci abadi, aku pasti datang lagi. Merasakan benih dao dalam laut kesadaran, pikir Erikin dalam hati. Tanah ekstrim berjarak 1 hari dari Istana Es Arktik. Setelah kemeriahan usai, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan bermeditasi untuk menghilangkan kepenatan beberapa hari yang lalu. Dan Erikin juga akan kembali ke kamar untuk bermeditasi sebentar untuk memulihkan tubuh dan pikirannya yang lelah. Namun kali ini penguasa Istana Es menghentikan Erikin. Erikin, ambil ini dengan baik. Penguasa Istana Es dengan sungguh-sungguh menyerahkan sebuah tas penyimpanan ke tangannya. Erikin melirik dan menarik napas dalam-dalam. Biarpun memiliki prediksi, juga tidak menyangka bahwa dalam tas penyimpanan kecil ini ada 500.000 lebih koin roh emas ungu, serta berbagai rumput ajaib, pil mujarab, batu ekstrim energimu tidak kurang dari puluhan, bertumpuk menjadi satu bukit. Penguasa istana, begitu banyak koin roh, rumput ajaib, dan batu ekstrim energimu, bayaranku terlalu banyak. Erikin tersenyum tak berdaya. Dia membantu Istana Es Arktik dalam hal ini, terutama karena ingin membalas kebaikan penguasa istana kepada Finolasu, dan tidak berniat meminta banyak sebagai imbalannya. Apalagi jika taruhan dengan partai Jihuo dihitung, jumlahnya lebih dari ini, apalagi taruhan partai Jihuo belum dikirim ke Istana Es Arktik. Ini menunjukkan bahwa Istana Es Arktik membayar di muka. Jika terjadi perubahan pada partai Jihuo, Istana Es Arktik akan rugi. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan untuk Istana Es. Penguasa Istana Es berkata dengan serius. Erikin, aku sebenarnya datang untuk meminta maaf padamu. Sekarang Erikin benar-benar terpana. Kamu harus tahu bahwa semua murid Istana Es Arktik aku adalah biarawati, dan tidak akan pernah mencari pasangan kultivator. Penguasa Istana Es berkata pelan. Bahkan jika kamu menyelamatkan hidup Finola sebelumnya, aku memang merasa bahwa kamu sedikit berbeda dari kultivator pria lainnya, dan Finola tidak setuju untuk dipisahkan dari kamu. Tetapi aku masih percaya bahwa seiring Finola datang ke Istana Es Arktik untuk berlatih, dan kalian berdua terpisah ribuan mil, cepat atau lambat akan terjadi perubahan. Erikin mengerutkan kening, tidak menyangka penguasa Istana Es akan berpikiran seperti itu. Jangan salahkan aku, karena Istana Es Arktik tidak memiliki kesan baik kepada kultivator laki-laki manapun. Jadi aku pikir pada saat itu, Finola secara alami akan berpisah dari kamu dan menjadi penguasa istana baru yang mewarisi ortodoksi aku dan menjadi penguasa baru Istana Es Arktik. Tapi kemudian aku menemukan bahwa aku salah tentang segalanya. Finola tidak akan dan tidak seharusnya dipisahkan dari kamu, kamu adalah orang yang layak dipercaya. Istana Es jarang mengakui kultivator laki-laki. Penguasa Istana Es menghela nafas. Ekspresi Erikin bergerak sedikit, jika ada orang lain di sini, pasti akan lebih terkejut darinya. Istana Es Arktik didirikan selama ribuan tahun, dan selalu menjauhkan diri dari kultivator laki-laki, bahkan dengan kesan permusuhan. Sekuat apapun kultivator laki-laki yang baik hati ini, Istana Es Arktik tidak akan peduli, apalagi dekat dan bersahabat dengannya. Bahkan jika Erikin datang ke Istana Es Arktik, melatih pasukan es, memasuki tanah ekstrim, dan melakukan banyak hal. Penguasa Istana Es memberi Erikin hadiah yang sangat tinggi setiap saat. Tujuannya adalah menggunakan hadiah ini untuk membalas semua kebaikan yang telah dilakukan Erikin. Istana Es Arktik tidak berutang budi pada kultivator pria.
Dia selalu menjaga jarak dari dirinya, tidak mendekat atau menjauhkan dirinya dengan sengaja. Namun kini penguasa Istana Es telah sepenuhnya melonggarkan penjagaannya dan memberkati dirinya dan Finola Su, yang setara dengan menyetujui keberadaan dirinya. Ini merupakan terobosan langka bagi penguasa Istana Es dan Istana Es. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi membujuk Finola untuk bergabung dengan Istana Es Arktik. Dia masih bisa mendapatkan semua warisan yang telah aku pelajari. Aku harap kamu tidak akan pernah mengecewakan Finola, membuatku menyesali keputusan hari ini. Ketika kalian menikah, aku akan dengan tulus memberkati kalian. Menatap Erikin dalam-dalam, penguasa Istana Es perlahan pergi. Suasana hati Erikin agak rumit. Cukup beralasan ketika penguasa Istana Es pikir untuk memisahkan dirinya dan Finola Su, dia seharusnya membencinya. Tapi nyatanya, dia tidak bisa membenci pihak lain. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Penguasa Istana Es dan kultivator Istana Es setiap generasi sangat membenci kultivator laki-laki Siu. Ini juga ada alasan dan penyebabnya. Misalnya, Daisili yang dikhianati oleh pasangan kultivator kesayangannya dan hampir mati. Misalnya, kakak beradik Ye Si Wu dikirim oleh ayah kandungnya untuk dijadikan selir bagi senior. Adapun yang orang, mungkin ada lebih banyak kisah di masa lalu yang tidak diketahui. Karena hal-hal ini, para kultivator wanita ini menjadi ekstrim, membenci semua kultivator pria di dunia, dan menjaga jarak. Selain itu, mereka hanya menjauh dan membenci, dan tidak akan sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah atau merendahkan kultivator laki-laki di berbagai tempat. Jadi Erikin tidak terlalu menentang Istana Es Arktik, hanya merasa lebih banyak tertekan. Mungkin, setelah kembali, bisa mencari buku-buku kuno dan belajar tentang masa lalu Istana Es Arktik. Teknik dingin yang ekstrim sebenarnya bukan hanya bisa dipraktikkan oleh wanita. Bersambung. Bab 1939. 8 jenis api suci. Sama seperti partai Jihuo, ada juga murid perempuan. Jika dapat mengubah sikap Istana Es Arktik, akan ada lebih banyak ruang untuk pengembangan sekte ini. Tapi untuk ini, Erikin merasa sudah sedikit terlambat. Dia juga tahu bahwa lapisan es 3 kaki bukanlah hasil dari pendinginan dalam satu hari, dan jika ingin Istana Es Arktik berubah, itu mungkin tidak mudah. Iblis Fu, kamu telah memulihkan banyak ingatan. Apakah kamu memahami Istana Es Arktik? Bagaimana kondisi sekte ini di masa lalu? Berjalan di atas kapal terbang dan bersiap untuk kembali ke kamar, Erikin mau tidak mau bertanya. Tapi setelah dia bertanya, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Erikin merasa tidak berdaya. Sepertinya sejak Iblis Fu mengusir cahaya ilahi dari tangga langit, makhluk ini menghilang lagi, entah apa yang dilakukannya dengan tangan yang terputus itu. Datang ke ruangan kamar yang luas, Erikin duduk. Setelah sampai di puncak tangga langit, sang senior sekte suci abadi telah memulihkan luka di sekujur tubuhnya, sehingga tidak perlu menyembuhkan lukanya. Tapi Erikin masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah tenang, Erikin pertama-tama membuka ruang makan serangga dan melihat gerombolan Sky Eater di dalamnya. Erikin tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati. 150.000 Sky Eater. Dia menghabiskan banyak upaya untuk memberi makan, tetapi setelah pertempuran berulang kali, jumlahnya hanya tersisa kurang dari 80.000, setara dengan berkurang setengahnya. Tapi peran Sky Eater juga terlihat jelas, jika bukan karena keberadaan kawanan serangga ini, mungkin dia tidak bisa bertahan hidup saat mengaktifkan mangkuk sedekah hitam. Jadi Erikin harus menambahkan jumlah Sky Eater, dan bahkan menggandakan jumlahnya. Sayang sekali api suci Huorong sangat kuat dan tubuhnya berubah menjadi kabut hitam setelahnya. Sky Eater berkepala 3 yang telah dipeliharanya dengan hati-hati tidak berguna.
Ini juga mengingatkan Erikin. Jumlah Sky Eater elit berkepala 3 terlalu sedikit, dan dalam banyak kasus tidak cukup dipergunakan. Dia harus meningkatkan jumlah Sky Eater elit, setidaknya menjadi lebih dari 100 ekor. Dengan cara ini, bahkan jika tidak perlu menyerang, 100 serangga elit seukuran telur ayam sudah cukup untuk digunakan dalam pertahanan. Pada dasarnya memang tidak ada sumber daya yang cukup. Setelah membudidayakan sekumpulan larva Sky Eater, Erikin menarik diri dari ruang makan serangga dan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Terlepas dari banyaknya manfaat yang diperoleh dari tanah ekstrim, konsumsinya juga sangat menakutkan. Memberi makan Sky Eater hanyalah sebagian saja. Konsumsi yang sebenarnya mungkin dalam pemulihan mangkuk sedekah hitam dan pisau patah, serta makanan untuk benih dao. Membiarkan Sky Eater melahap darah dan batu Tianjin berlipat ganda, Erikin mengeluarkan slip giok yang diberikan kepadanya oleh sang senior dari Sekte Suci Abadi. Sial. Ada begitu banyak bahan, dan dibutuhkan master pemurnian alat peringkat 7 ke atas untuk memperbaikinya. Apakah ini yang dikatakan sang senior sebagai sederhana? Sekilas, meskipun Erikin memiliki beberapa persiapan, dia tidak bisa menahan perasaan lesu. Erikin terdiam, namun dia masih ingat saat sang senior Sekte Suci Abadi mengatakan tentang memperbaiki barang dewa dengan ekspresi santai. Membuatnya berpikir bahwa kerusakan barang dewa ini mudah diperbaiki. Hasilnya, setelah memindai bahan yang digunakan untuk pemulihan dalam slip giok, dan ada setengahnya yang bahkan belum pernah dia dengar, apalagi master pemurnian alat level 7. Erikin juga mengikuti si penempa besi untuk mempraktikkan pemurnian alat selama jangka waktu tertentu, dan bahkan menghayati pemurnian alat sumber energi. Tapi dirinya tidak terlalu berusaha dalam aspek ini, dan sekarang level pemurnian alat berada di peringkat ketiga. Master memurnikan obat tingkat ketujuh. Khawatirnya tidak akan mudah untuk memperbaikinya sendiri, dia harus menemukan cara. Lagi pula, untuk memperbaiki benda seperti barang dewa pasti tidak bisa sembarangan mempercayakannya pada orang lain, harus meminta bantuan master pemurnian alat yang terpercaya. Sepertinya barang dewa yang rusak ini terpaksa dipergunakan dulu untuk sementara waktu, tidak bisa terburu-buru. Namun, mengingat mangkuk pemanggil roh biarpun rusak masih dapat memiliki efek menghancurkan pada keterampilan sihir kuno Huorong, nantinya setelah benar-benar diperbaiki, diperkirakan kekuatannya akan luar biasa dan layak untuk dinantikan. Mencatat nama-nama barang yang dibutuhkan, Erikin untuk sementara menyimpan slip giok. Setelah itu, beberapa untaian api-api suci melayang di depannya. Ini juga merupakan keuntungan terbesar dalam pertempuran antara Erikin dan Huorong. Ada 3 jenis api suci, yang semuanya tidak dimilikinya sebelumnya. Kecuali 1 jenis yang diperoleh dari Tanlin, 2 jenis lainnya dari Huorong. Tetapi pada saat ini, 3 kobaran api itu redup seperti benang halus, tanpa setengah kekuatan dari aura kekerasan api suci. Ini juga normal. Karena api suci yang diambil dari nyawa orang lain, jadi sebagian besar nyala api sudah padam, hanya menyisakan filamen inti nyala api. Erikin perlu menggunakan mantra suci api abadi untuk menggabungkannya dengan ritual untuk perlahan-lahan menjadi seperti 5 jenis api suci miliknya. Setelah 3 jenis api suci ini menyatu, aku memiliki 8 jenis api suci. Tidak tahu apakah aku bisa membuka ilmu sihir terakhir dari slip giok ilmu dewa. Hati Erikin tergiur diam-diam. Dia telah mempelajari langkah api langit dan busur Tianhuo dari slip giok ilmu dewa yang diperoleh dari Killing Space. Tipe terakhir tidak dapat diaktifkan untuk sementara karena api suci tidak mencukupi. Tetapi metode ketiga juga merupakan yang terkuat dari ketiga teknik tersebut. Yang pertama adalah metode tubuh terkuat yang tidak kalah dari sumber energi petir dan sumber energi angin, dan yang kedua adalah pukulan tajam yang tidak lebih lemah dari ilmu pedang. Lalu apa yang ketiga?
Erikin menyapu filamen, dan ekspresi antisipasi melintas di matanya. Meskipun tidak tahu berapa banyak api suci yang dibutuhkan untuk mengaktifkan ilmu dewa ketiga. Tapi 8 jenis, itu seharusnya bisa mencapai level tampilan. Bersambung.